Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masih di bab himpunan ya. Semoga masih tetap semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi himpunan. Tapi operasi yang akan dibahas pada hari ini itu hanya ada 2 operasi ya. Ada itu operasi irisan dan operasi gabungan. Oke, jadi pada pelajaran ini kalian perlu diperhatikan baik-baik ya, supaya paham. Seperti biasa, ada kompetensi dasar yang harus kalian penuhi. Lalu ada indikator pencapaian kompetensinya. Oke, bisa dibaca dan dipahami sendiri ya. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab ini, yang dilakukan secara daring ya, peserta didik diharapkan dapat menyatakan irisan dari 2 himpunan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan, menyatakan gabungan dari 2 himpunan, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, untuk materi yang pertama, perhatikan masalah berikut. Ara dan Lulu adalah 2 orang sahabat. Oke, sebentar. Ara dan Lulu adalah 2 orang sahabat. Ara senang dengan bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Sedangkan Lulu senang dengan bunga matahari dan bunga anggrek. Ingat-ingat ya, Ara senangnya apa dan Lulu senangnya bunga apa. Lalu pertanyaannya, jika A adalah himpunan bunga yang disenangi oleh Ara, dan B, himpunan bunga yang disenangi oleh Lulu, tentukan anggota himpunannya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada anggota kedua himpunan itu yang sama? Oke, sekarang kita cek ya. Ingat-ingat, Ara sukanya bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Sedangkan Lulu senangnya bunga matahari dan bunga anggrek. Nah, pertanyaan yang pertama, kita daftar. Jika A adalah himpunan bunga yang disenangi oleh Ara, dan B himpunan bunga yang disenangi oleh Lulu, maka tentukan anggota himpunannya. Maka A, anggota himpunannya adalah mawar, melati, anggrek. Lalu B adalah anggota himpunan bunga yang disenangi oleh Lulu, yaitu matahari dan anggrek. Apakah ada anggota kedua himpunan yang sama? Kalau dilihat dari daftar anggotanya ya, yang sudah dijabarkan di nomor 1, maka ada anggota himpunan yang sama ya. Yaitu apa? Sama-sama mereka menyukai bunga anggrek. Ya. Oke, apa itu irisan? Dari masalah yang sebelumnya, itu akan membahas tentang apa itu irisan. Nah, irisan adalah himpunan yang semua anggotanya menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota B. Notasinya apa? Notasinya ini nih. Nih. Ini adalah notasi dari irisan. Ingat-ingat ya bentuknya seperti apa. Nah, irisan itu adalah anggota yang menjadi anggota himpunan A, maka X elemen A, dan juga menjadi anggota himpunan B, dan X elemen B. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn, yang di sebelah sini nih, yang diarsir inilah yang disebut sebagai irisan A dan B. Oke, contohnya. Misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Lalu himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 4 kurang dari 15. Maka tentukan A irisan B. Kita lihat himpunan A, yaitu anggotanya kan 2, 4, 6, 8 ya. Kita daftar dulu. Himpunan bilangan genap yang kurang dari 10 kan 2, 4, 6, 8. Dan B adalah himpunan bilangan kelipatan 4 kurang dari 15. Maka kalau himpunan B didaftarkan anggotanya menjadi 4, 8, dan 12. Selanjutnya kita lihat dari kedua anggota himpunan yang sudah didaftar. Adakah anggota himpunan yang sama? Ada ya, yaitu 4. A dan B sama-sama punya 4. Lalu A dan B sama-sama punya 8. Maka A irisan B-nya adalah 4 dan 8. Gitu ya. Ingat tadi definisi irisan adalah X elemen A dan X elemen B. X anggota A dan juga X anggota B. Artinya apa? 4 ini anggota A dan 4 juga anggota B. 8 ini anggota A dan 8 juga anggota B. Maka A irisan B adalah 4 dan 8.
Kalau digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. 26 itu 2648 itu anggota A, 4812 anggota B, dan ternyata 4 dan 8 adalah anggota A juga anggota B. Maka dia 4 dan 8-nya ada di tengah dan diarsir. Ini adalah yang menunjukkan dia irisan. Selanjutnya, perhatikan masalah yang berikut ini. Pak Badu makan di restoran bersama keluarganya. Pak Badu memesan ikan bakar dan teh manis. Anaknya memesan jus jambu dan somai. Istrinya memesan ayam bakar dan es kelapa muda. Lalu pertanyaannya, tentukan anggota himpunan menu yang dipesan oleh masing-masing anggota keluarga Pak Badu. Jika menu yang dipesan oleh keluarga Pak Badu digabung, maka ada apa saja dan berapa menu yang dipesan seluruhnya. Oke, diperhatikan masalah berikut ya. Lalu diperhatikan pertanyaannya. Tentukan anggota himpunan menu yang dipesan oleh masing-masing anggota keluarga Pak Badu. Oke, tadi Pak Badu pertama memesan ikan bakar dan teh manis. Lalu anak Pak Badu memesan jus jambu dan somai. Istri Pak Badu memesan ayam bakar dan es kelapa. Jika menu yang dipesan oleh keluarga Pak Badu digabung, maka ada apa saja dan berapa menu yang dipesan seluruhnya. Oke, jadi kita mau gabungin nih seluruh pesanan yang dipesan oleh keluarga Pak Badu. Di antaranya ada ikan bakar, teh manis, jus jambu, somai, ayam bakar, dan es kelapa. Berarti ada berapa menu yang dipesan? Ada 6 menu yang dipesan oleh keluarga Pak Badu. Lalu hubungannya apa nih dengan gabungan? Nah, sekarang kita masuk ke apa itu gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan himpunan B. Notasinya adalah seperti ini. Kalau tadi notasi irisan itu seperti huruf N ya. Kalau misalkan notasi gabungan itu seperti huruf U. Nah, ingat-ingat ya notasinya seperti apa? X elemen A atau X elemen B. Jadi kalau digambar diagram Venn ya seperti ini dan semuanya diarsir. Ya, diingat-ingat nih apa itu gabungan. Kita lihat contoh. Contohnya, A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Tentukan A gabung B. Oke, kita daftar dulu anggotanya ya. A itu himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Betul? Dan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Apa saja anggotanya? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka A gabung B-nya apa? A gabung B-nya yaitu gabungan dari anggota A dan anggota B. Kalau ada anggota yang sama, maka cukup ditulis hanya 1 kali. Ingat-ingat ya, kalau ada anggota yang sama, maka ditulis hanya 1 kali. Lihat, di sini ada 1, tulis 1. Lalu digabungkan, kan yang dimintakan A gabung B ya, maka digabung 2, diurutkan. Lalu di A ada 3, di B juga ada anggota 3. Maka cukup ditulis sekali, yaitu 3. Lalu 5, cukup ditulis sekali. Lalu 7, juga cukup ditulis sekali. 9, lalu ada 11, 13, 17, dan 19. Jadi intinya kalau gabungan itu adalah semua anggota dari 2 himpunan yang berbeda digabung menjadi 1. Gitu. Jadi semua anggotanya terdaftar di A gabung B. Paham ya? Jika ada anggota yang sama, cukup ditulis 1 kali. Oke. Kalau digambar diagram Venn-nya bagaimana, Bu? Seperti ini. Didaftar, dimasukkan. Anggota A apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Anggota B apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bu, kenapa 3, 5, 7-nya di tengah? Karena 3, 5, 7-nya ini udah termasuk irisan yang tadi kita pelajari sebelumnya. Kok irisan, Bu? Ini kan lagi ngebahas gabungan. Dilihat, tadi Ibu sudah bilang, jika ada anggota yang sama, maka hanya ditulis sekali. Kalau ada anggota yang sama, maka anggota tersebut disebut dengan irisan. Jadi irisan A dan B itu juga ada, yaitu 3, 5, 7. Karena 3, 5, dan 7 itu anggota A dan juga anggota B. Maka dia diletakkan di irisan. Dan semua anggotanya ini disebut dengan A gabung B. Paham ya? Oke. Nah, contoh soal. Ini adalah contoh soal kontekstual. Mohon diperhatikan baik-baik ya.
Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Jadi ada 3 orang siswa tuh nggak suka soto dan nggak suka bakso. Pertanyaan yang pertama, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Lalu yang kedua, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Jadi, berapa siswa yang suka kedua-duanya? Itu. Dia suka soto dan juga suka bakso. Ya, kita coba jawab. Nah, ini dia diagram Venn-nya. A itu himpunan siswa yang suka makan soto. B itu himpunan siswa yang suka makan bakso. Nah, 35 siswa itu kan adalah banyak siswa seluruhnya ya. 22 siswa itu suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, 3 siswa tidak suka keduanya, dan X banyak siswa yang menyukai soto dan bakso. Ingat, kalau ada banyak siswa yang menyukai soto dan bakso, maka siswa itu adalah anggota A dan juga anggota B ya. Maka dia ditaruh di irisan nih. Nah, maka irisannya itu Ibu misalkan X. Ini adalah banyak siswa yang menyukai soto dan bakso. Nah, lalu yang ditanya berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Berapa siswa yang menyukai keduanya? Yang ditanya berapa nih X-nya? Gitu. Nah, kita jawab. Bu, kok himpunan A-nya banyak siswa yang suka makan soto kok 22 min X sih di sini? B-nya kenapa 15 min X? Nah, kalian perhatikan baik-baik. A itu kan himpunan yang suka makan soto ya. Nah, sedangkan yang suka makan soto tuh ada berapa siswa? 22 kan? Nah, lalu ada juga siswa yang suka kedua-duanya. Jadi, kalau misalkan banyak siswa yang makan soto aja, itu adalah banyak siswa yang suka makan soto dikurangi dengan banyak siswa yang suka kedua-duanya. Begitu pula dengan yang suka makan bakso. Gitu ya. Jadi, kalau kita mau cari berapa siswa yang suka makan soto dan bakso, kita lihat, banyak seluruh siswa itu kan sama dengan banyak siswa yang suka makan soto, ditambah banyak siswa yang suka keduanya, ditambah banyak siswa yang suka makan bakso, dan ditambah banyak siswa yang tidak suka keduanya. Itu adalah jumlah seluruh siswa. Nah, banyak seluruh siswa itu dilambangkan dengan NS. Banyak siswa yang suka makan bakso dilambangkan dengan NA. Masih ingat ya, N itu artinya kardinalitas. Banyaknya anggota dari himpunan A. Dikurangin X. Kenapa dikurangin X? Karena ada siswa yang suka keduanya. Ada irisannya. Nah, kalau ada irisannya ini maka harus dikurang X. Ditambah banyaknya anggota A irisan B atau banyaknya anggota yang suka keduanya. Ditambah banyaknya anggota B dikurang X. Ditambah ND ini adalah siswa yang tidak suka soto dan bakso atau siswa yang tidak suka keduanya. Cus. Oke, kita langsung masukkan angkanya. Banyak seluruh siswa ada 35. Banyak siswa yang suka makan soto. Ingat Ibu bilang apa? 22 minus X. Banyak siswa yang suka makan soto dikurang dengan siswa yang suka keduanya. Banyak siswa yang sukanya itu adalah X. Diperhatikan baik-baik ya. Lalu, banyak siswa yang suka makan bakso adalah 15 minus X. Lalu, banyak siswa yang tidak suka keduanya adalah plus 3. Lalu, kita hitung 35, 22 min X ditambah X. Nah, di sini ada X, ada plus X, maka bisa habis. Ya, minus ketemu plus kan habis ya. Maka sisanya menjadi 35 sama dengan 22 ditambah 15 minus X ditambah 3. Lalu kita operasikan, kita hitung 22 ditambah 15 ditambah 3 hasilnya 40, masih ada minus X. Lalu minus X-nya Ibu pindahkan ke sebelah sini menjadi positif. 35-nya Ibu pindahkan sebelah sini menjadi negatif, maka X-nya sama dengan 40 dikurang 35. Ingat ya, operasi pada bilangan bulat. Maka kita bisa menentukan X-nya adalah, X itu apa? X itu adalah banyak siswa yang menyukai soto dan bakso, atau banyak siswa yang suka keduanya, atau nilai irisan dari himpunan A dan himpunan B. Maka kita dapat kesimpulannya, jadi banyak siswa yang menyukai soto dan bakso sebanyak 5 siswa, atau irisan A dan B adalah 5 siswa.
Seperti itu. Oke, next, contoh soal yang kedua. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Jadi ada 20 siswa suka sepak bola, 12 siswa suka voli, 5 siswa suka sepak bola dan voli, 2 siswa tidak suka sepak bola dan voli. Lengkap ya? Lalu, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, kalau ini yang ditanya adalah berapa banyak siswanya. Nah, kita coba jawab pertanyaan yang tadi. A itu adalah himpunan siswa yang gemar sepak bola, dan B adalah himpunan siswa yang gemar voli. Oke. Diketahui 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar voli, 5 siswa gemar sepak bola dan voli, dan 2 siswa tidak suka sepak bola dan voli. Nah, di sini ya, ini 5 siswa gemar keduanya, gemar sepak bola dan voli. 2 siswa yang tidak suka keduanya diletakkan di luar diagram lingkaran Venn-nya. Di luar lingkaran diagram Venn-nya. Yang ditanya banyak siswa dalam kelas tersebut. Maka kalau ditanya banyak siswa dalam kelas tersebut, berarti apa? Banyak siswa yang suka sepak bola, ditambah banyak siswa yang suka keduanya, ditambah banyak siswa yang suka voli, ditambah banyak siswa yang tidak suka keduanya. Tapi kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena di sini ada siswa yang suka keduanya. Berarti kita tidak bisa langsung menggunakan angka 20 yang menyatakan siswa gemar sepak bola. Karena ada irisannya nih, ada siswa yang suka keduanya. Artinya 20 siswa ini tuh termasuk siswa yang suka keduanya. Maka harus kita kurangkan dulu kan. Nah, banyak siswa yang gemar sepak bola, berarti siswa yang gemar sepak bola dikurang siswa yang gemar sepak bola dan voli. Atau siswa yang gemar sepak bola dikurang dengan siswa yang gemar keduanya. Maka banyak siswa yang gemar sepak bola itu 20 dikurang 5, sama dengan 15. Begitu juga siswa yang gemar voli. Banyak siswa yang gemar voli, maka sama dengan siswa yang gemar voli dikurang siswa yang gemar sepak bola dan voli. Atau siswa yang gemar voli dikurang siswa yang gemar keduanya. Hati-hati ya kalau ada irisan. Maka banyak siswa yang gemar voli adalah 12 dikurang 5, sama dengan 7. Nah, sekarang udah ketemu semuanya ya. Maka jumlah seluruh siswa adalah siswa yang gemar sepak bola 15, ditambah siswa yang gemar voli 7, ditambah siswa yang suka keduanya 5, ditambah siswa yang tidak suka keduanya 2, sama dengan 29. Oke, paham ya semuanya ya? Itu tadi adalah contoh kontekstual pada operasi himpunan, irisan, dan gabungan. Oke, sekian dari Ibu. Mohon diperhatikan videonya baik-baik. Dicatat hal-hal yang penting yang ingin ditanyakan. Lalu videonya kalau belum paham bisa diulang-ulang kembali ya, supaya kalian paham. Semangat belajar dan be smart!